Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan aku di Adinda Rosa Channel. Oke, di pertemuan kali ini aku akan membahas mata kuliah teori sastra, yaitu tentang materi membedah karya sastra dengan teori struktural. Nah, di video keempat kali ini aku akan menjelaskan apa sih teori strukturalisme itu. Nah, teori strukturalisme itu merupakan sebuah teori untuk mendekati teks-teks sastra yang menekankan keseluruhan relasi antara berbagai unsur teks. Nah, unsur teks dimaksud itu yaitu unsur intrinsik. Unsur intrinsik sendiri itu pasti sudah tidak asing kan, sampai kita dari SD, SMP hingga SMA pasti sudah masuk materi unsur intrinsik dalam sebuah karya sastra. Namun lebih jelasnya itu dipelajari ketika kita sudah berada di perguruan tinggi. Nah, unsur intrinsik itu adalah unsur pembangun dari dalam cerita itu sendiri. Nah, apa aja sih unsur intrinsik itu? Nah, komponen-komponennya itu terdiri dari tema, tokoh, penokohan, alur cerita, latar, gaya bahasa, sudut pandang, dan amanat. Nah, jadi karya sastra yang bakal aku analisis dengan unsur intrinsik teori struktural ini yaitu Cerita Rakyat dengan judul Malin Kundang. Pasti kalian sudah tidak asing dengan cerita Malin Kundang karena cerita ini itu sudah sangat populer di kalangan masyarakat Indonesia. Nah, jadi cerita Malin Kundang ini adalah cerita rakyat yang berasal dari Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Legenda Malin Kundang berkisah tentang seorang anak yang durhaka pada ibunya dan karena itu ia dikutuk menjadi batu. Cerita rakyat yang mirip juga dapat ditemukan di negara-negara Asia Tenggara. Nah, jadi di sini bakal aku analisis sesuai dengan unsur intrinsiknya. Untuk unsur intrinsik yang pertama yaitu komponen tema. Jadi tema dari cerita Malin Kundang ini adalah cerita tentang anak yang durhaka kepada ibunya. Hal ini tandai dengan kisahnya yang dikutuk karena tidak menganggap ibunya dan menendang serta mendorong ibunya sampai terluka. Lalu untuk latarnya itu ada di rumah, lingkungan rumah, suasana kapal, kota, dan pinggir pantai, tempat di mana lokasi Malin dikutuk oleh ibunya. Sedangkan untuk latar waktunya itu adalah zaman dahulu, karena kapal menjadi ciri khas transportasi namun penting pada zamannya. Untuk tokohnya, tokoh yang ada pada cerita itu ada Malin Kundang, ibu kandungnya, juga ada istrinya Malin Kundang. Sementara Malin adalah yang jahat karena melupakan ibunya dan tidak berbakti. Untuk alurnya, alur Malin Kundang ini adalah alur maju. Lalu kita akan membahas amanatnya. Amanat ini yang paling penting. Amanat dari cerita Malin Kundang ini adalah kita mendapatkan pesan moral yang bisa diambil, yaitu jangan pernah melupakan kasih sayang seorang ibu, karena jika kita melupakannya, kita akan mendapatkan dosa besar. Hal ini juga akan membuat kehidupan kita menjadi sengsara karena telah menyakiti hati ibu. Jadi hormatilah ibumu. Bukan hanya ibu, kita juga dianjurkan untuk menghormati yang lebih tua dan orang tua kita. Oke. Itu saja analisis karya sastra menggunakan teori struktural. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai jumpa di video selanjutnya.